Yang pertama di atas itu Ganjar Pranowo 24,6%, lalu Prabowo Subianto 17,2%, jaraknya 7% antara Ganjar dan Prabowo. Lalu Anies Baswedan di posisi ketiga 10,7%. Nama-nama lain di bawah 5%. Ya, tentu ada di sini ada nama Pak Jokowi yang itu masih mungkin ya dalam simulasi terbuka karena bisa menyebut jawaban secara spontan. Walaupun secara konstitusi Pak Jokowi tidak mungkin bisa maju lagi. Ganjar naik 6%, Anies semakin nyungsep. Apakah jurus kalap akan segera keluar? Memasuki pertengahan Mei 2023, kubu partai koalisi yang antara lain diperkuat oleh partainya Surya Paloh tampaknya semakin deg-degan kalau membaca hasil survei terbaru yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting SMRC. Sampai 2023 ini ada pola yang menarik ya. Pertama, tren dari masing-masing calon dalam dukungan spontan. Pertama kita lihat yang warna biru, ini Ganjar Pranowo, pergerakannya dari 5,9%, masih kecil sekali waktu itu, Mei 2021. Sekarang menguat menjadi 24,6%, ya, naiknya sangat signifikan. Kemudian yang warna kuning atau orange ini adalah dukungan untuk Prabowo Subianto dari 13,1% menjadi 17,2%. Ada kenaikan cenderung sedikit dari sekitar 4% begitu ya. Kalau kita lihat kepala dan ekor. Lalu yang warna hijau ini adalah dukungan untuk Anies Baswedan, bergerak dari 5,9%, itu tidak signifikan bedanya dengan Ganjar waktu itu. Sekarang Anies naik menjadi 10,7% ya. Nah, tiga nama ini mengalami kemajuan dalam 2 tahun dukungan spontannya. Nah, kemudian yang warna merah satu lagi adalah dukungan spontan untuk Pak Jokowi dari 27,6% pada Mei 2021. Sekarang sudah hanya tinggal 4%. Pasalnya, tren elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo semakin menguat dalam sebulan terakhir. Agak meninggalkan Prabowo Subianto, plus semakin membuat Anies Baswedan nyungsep. Pada survei ini dilakukan pada periode 30 April sampai 7 Mei 2023. Dengan simulasi pilihan tertutup terhadap 3 nama yang paling populer itu, Ganjar Pranowo mendapat dukungan terbanyak 39,2%, disusul Prabowo Subianto 32,1%, dan posisi paling buncit tentu saja diperoleh Anies Baswedan 19,7%. Simulasi pertanyaan, jika pemilihan diadakan sekarang, siapa yang akan dipilih oleh masyarakat di antara 3 nama tersebut ya. Dalam simulasi 3 nama ini, Ganjar mendapat 39,2%, ya, lalu Prabowo 32,1%. Jadi Ganjar unggul selisih sekitar 7%. Ini signifikan secara statistik. Kemudian Prabowo dibanding Anies juga signifikan. Anies hanya 19,7%. Jaraknya antar Prabowo dan Anies signifikan. Anies saya kira sementara ini di antara 3 nama ada di posisi ketiga, tapi masih ada 8,9% yang belum tahu ya. Sekedar perbandingan pada survei awal April 2023 lalu, persentase ketiga tokoh tadi terlihat seperti ini. Ganjar Pranowo 33,2%, Prabowo 31,5%, Anies 24,2%. Berarti jika dibandingkan dengan survei terakhir, ada kenaikan suara Ganjar sebesar 6%, sedangkan Prabowo hanya naik tipis 0,6%, dan Anies justru merosot alias minus 4,5%. Jika tidak ada kejadian luar biasa, maka tampaknya peluang Anies untuk merengsek kedua besar untuk menggeser Prabowo akan terlihat semakin sulit. Malah bukan tidak mungkin jika nama di luar ketiga orang itu mendadak mengalami keajaiban. Pada 1-2 bulan nanti, popularitas Anies yang tergerus akan membuatnya tergeser.
Jarak sekitar 12% antara Anies dan Prabowo itu lumayan jauh loh. Dengan posisi pemilih yang akan semakin paten menjelang pendaftaran paslon pada Oktober 2023. Sekali lagi, kecuali ada peristiwa luar biasa, maka peluang terjadinya duel antara Ganjar versus Prabowo akan berpotensi terjadi. Sedangkan Anies akan semakin tenggelam atau malah batal diusung oleh Nasdem dan kawan-kawan. Masa iya, kalau misalnya elektabilitasnya hanya di kisaran 15%, butuh turun 5% saja, Surya Paloh akan nekat tetap mengusung Anies setelah banyak pengeluaran yang sudah dihabiskan buat mengenalkan Anies ke banyak daerah. Tapi malah elektabilitasnya nggak hanya mentok, tapi malah semakin turun. Kan malah bikin nyesek. Akhirnya kita tunggu saja bagaimana reaksi para kader trio koalisi perubahan, para buzzer Anies dan pendukung fanatik Anies akan beraksi seperti apa. Dugaan saya, jurus kalap dengan menebar hoax akan berita basi yang sebenarnya sudah terbantahkan soal isu negatif Ganjar akan mulai digencarkan buat menarik turun elektabilitas Ganjar yang mereka yakini akan menaikkan elektabilitas Anies. Begitulah kura-kura. Artikel yang diambil dari syuo.com, ditulis oleh Widodo SP. Bagaimana menurut Anda?